Di dalam syukur itu ada ridho. Di dalam ridho itu ada ikhlas. Jadi kalau kita mempunyai senjata hanya syukur saja, alhamdulillah, itu kita juga harus diimbangi dengan ridho dan keikhlasan kita. Ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita, ikhlas dengan sesuatu hal yang Allah berikan pada kita. Semuanya itu dengan semuanya itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pada siang hari ini, sebelumnya saya yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua yang pada hari ini masih ada Zoom. Kedua, Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Ibu Pan, Bapak saya kayaknya lagi sibuk pembangunan, dan rekan-rekan pejabat fungsional dan struktural serta teman-teman yang lain. Patut kita syukuri bahwa pada kesempatan pada hari ini kita bisa mengisi sesuatu yang mungkin lebih berharga daripada tidur. Karena tidur sendiri itu adalah ibadah. Ini lebih berharga lagi karena kita menghadiri acara untung pada siang hari ini. Tetap sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada artinya kita di dunia ini, tidak ada artinya kita diberi nyawa, badan dan sebagainya tanpa kita harus selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini, bab yang akan saya sampaikan pada kultum siang hari ini adalah tentang masalah syukur. Syukur atau rasa introspeksi diri kita, rasa bersyukur kita, rasa bahwa kita punya sesuatu, punya Tuhan, itu adalah kita selalu harus bersyukur. Di dalam Ramadan ini kembali kita melihat bahwa sosok manusia ini, manusia yang diciptakan Allah ini adalah sosok yang suka sekali atau senang sekali merasa takjub dengan suatu hal yang baru. Dulu waktu belum kira-kira tahun 98-98 kita takjub dengan adanya HP. Kok bisa kita bisa nelpon tanpa pakai kabel, tanpa pakai ini, kita bisa nelpon. Baru mulai 2000-an ke atas kita takjub lagi dengan adanya video call, dengan adanya ada video yang kita bisa komunikasi langsung lewat video. Kita takjub, kok bisa? Akan tetapi hal-hal yang takjub itu, bukan yang bikin kita kaget itu sifatnya hanya sementara. Setelah kita sering melakukan video call, sering kita menggunakan HP ini, lama-lama kita merasa bahwa HP itu suatu hal yang biasa.
satu hal yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin kita bahas akan lebih lanjut tentang bagaimana kita akan memaknai sejarah atau perasaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngerti dulu. Dalam kitab Basair Zawi At-Tamyiz fi Latifil Kitabil Aziz, itu Imam Majiduddin itu membagi syukur itu ada 3 hal. Pertama, syukur dengan qalbun, dengan hati. Rasa syukur dengan hati itu kita jelaskan dengan bahwa kita rasa, kita dengan sangat sadar ada sesuatu hal yang bukan cuma hanya sebatas manfaat. Kita hidup di dunia ini itu juga bentuk dari rasa syukur kita. Kita bisa bernafas dan sebagainya. Kita rasakan dari hati. Itu nikmat yang terbesar adalah syukur yang bisa dirasakan oleh hati. Kita menjadi seperti ini, kita syukuri juga karena itu adalah Allah yang diberikan kepada kita. Berkaitan dengan hati, syukur yang dinikmati atau dirasakan dengan hati itu pernah dulu ratusan tahun yang lalu Imam Ghazali mengatakan bahwa berpikir yang paling bagus, berpikir yang paling ideal itu adalah berpikir menggunakan hati. Jadi kita mengatakan, coba saya berpikir. Kalau kita mengatakan itu, saya berpikir dulu. Berarti otak yang main. Tapi kalau Imam Ghazali tidak. Ketika dia mengatakan berpikir, itu artinya lewat hati dulu baru kembali ke otak. Itu yang hasilnya belakangan sangat besar. Jadi niat ini syukur lewat hati itu juga seperti itu. Jadi ketika melihat sesuatu, ya. Ketika kita melihat sesuatu apapun itu, ketika melihatnya dengan hati, itu rasa syukur kita insya Allah akan bertambah. Itu hal pertama. Ada 3 kategori syukur. Pertama adalah bersyukur dengan qalbun atau lisan. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Setelah kita merasakan dengan hati, ini mohon maaf sebelumnya pada jemaah sekalian. Jadi kalau sedikit serius itu biasanya agak ngantuk karena waktunya jam 3. Jadi ketika setelah kita bersyukur dengan hati, baru setelah itu kita lafazkan rasa syukur kita dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid dan sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan lain sebagainya. Itu ada wirid yang benar-benar itu menunjukkan bahwa nilai rasa syukur kita atau berterima kasih kita dengan cara kita bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah dengan bersyukur dengan anggota tubuh kita. Setelah kita memulai dengan hati, habis itu memulai dengan diibaratkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, yang terakhir yang ketiga itu adalah dengan anggota tubuh kita. Jadi kita punya tangan contohnya. Pertama kita syukuri bahwa kita punya tangan. Kita syukuri bahwa tangan ini bisa menggunakan untuk apapun juga. Kita syukuri bahwa dengan bacaan alhamdulillah, kita syukuri tangan apa yang ada di tangan itu semuanya berjalan normal. Yang ketiga adalah kita syukuri bahwa nanti ketika Allah memberikan tangan, kita pergunakan sesuatu hal yang benar-benar positif. Kita pergunakan dengan memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Kita menggunakan dengan membuka sesuatu yang baik-baik, contohnya membuka lembaran-lembaran Al-Quran dengan tangan kanan.
Itu semuanya tangan. Nah, hal-hal tersebut yang menggunakan yang mewujudkan bahwa rasa syukur kita itu benar-benar syukur. Ada satu kisah sedikit saja. Dalam kisah ini kita bisa ambil bukan suatu hal yang negatif dan semuanya akan positif menurut saya. Karena ini kisah dari seorang ulama, bisa juga kekasih Allah juga. Syekh tersebut punya toko. Dia punya toko kios di salah satu pasar di daerahnya. Jadi ketika dia punya setiap hari pekerjaannya di samping mengajar dan mengajar, beribadah dan sebagainya, beliau itu punya toko, punya bisnis toko. Pada suatu waktu, karena waktu itu kebetulan dia tidak menjaga toko, waktu ada pekerjaannya, toko tersebut, Syekh tersebut, dia pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, karena sudah ada pegawainya, sudah ada yang jaga. Pada siang hari dia tiba-tiba dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, yang menjaga tokonya dia itu tiba-tiba langsung datang ke rumahnya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Gimana? Ada apa? Begini Syekh, saya ada kabar duka. Bagaimana? Ceritakan aja, kata Syekh tersebut. Ada kebakaran di toko di pasar di mana toko Syekh berada. Loh, terus kok bisa? Kalau begitu kita ke sana. Tapi begini Syekh, alhamdulillah sekali, kata yang kerja itu. Alhamdulillah, tokonya Syekh itu tidak kena, masih aman. Yang lainnya di sebelahnya kena hangus semuanya, habis dimakan api. Seketika dalam hati dengan ucapan saya tersebut mengucapkan alhamdulillah, karena saya tersebut kekasih Allah. Pada malam harinya, keesokan harinya ditegurlah oleh Allah. Kamu saya tegur kalau digalakkan seperti itu. Satu hal yang Allah berikan, apapun itu, baik itu kenikmatan dan lain sebagainya, itu adalah dari saya. Bukan berarti ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan berarti kita menginjak-injak seseorang. Maksudnya seperti itu. Tokonya, kiosnya Syekh itu aman, dia tidak terkena api. Akan tetapi di sebelah-sebelahnya kan kena. Jadi rasa syukur dia, alhamdulillah saya kena, untungnya saya tidak kena, sedangkan yang lainnya kena. Itu rasa syukur, itulah oleh Allah langsung murka dan tidak dikabulkan permintaan maafnya sampai 20 tahun. Wakilah 20 tahun. Itu kekasih Allah, ulama. Dia hanya mengucapkan alhamdulillah ketika ada kiosnya dia selamat. Dia sendiri yang selamat, tinggalnya kita. Hal ini bukan dinyatakan bahwa dia itu salah, bukan. Akan tetapi kurang pas menempatkan sesuatu syukur di hadapan di mana yang lain itu kena musibah. Oke? Jadi pemahaman syukur tersebut dan kisah tersebut kita bisa mengambil banyak satu hal faedahnya, bahwa syukur itu tanpa syarat. Kita menikmati sesuatu itu tanpa syarat. Kita menikmati bahwa kita bisa bekerja di sini itu tanpa syarat, tanpa membanding-bandingkan yang lain kerja di sini dan sana dan sebagainya. Itu syukur yang sebenarnya. Jadi melanjutkan dari kategori 3 hal syukur itu, yang ketiga itu, yang terakhir itu, yakni saya menambahkan sedikit bahwa dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bernilai positif atau bernilai ibadah,
Itu menunjukkan bahwa rasa benar-benar kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa syukur itu benar-benar harus benar-benar tanpa syarat. Ya. Ada satu kisah terakhir lagi. Sudah berapa menit? Sampai 5 menit lagi. Nah, satu kisah lagi. Ada seorang ulama besar, ada sufi, ada 2 orang sufi. Sufi yang pertama, orang melihat sufi yang pertama itu ulama sufi. Orang-orang melihat orang sufi yang pertama itu, dia merasa ini penglihatan orang ya, bukan ulamanya itu, bahwa orang tersebut kehidupannya susah sekali, kok selalu tidak beruntung. Itu penglihatan orang. Yang sufi satunya itu, dia sebaliknya, dia merasa orang-orang itu melihat sufi tersebut merasa senang terus, beruntung terus, enak terus hidupnya. Sampai suatu ketika sufi yang merasa bahagia dan senang itu, dia pergi ke seorang ulama atau sufi yang pertama tadi, yang merasa kurang beruntung. Bukan perasaannya orang sufi tersebut, tapi orang lain mengatakan bahwa seakan-akan ini orang sufi tapi kok kehidupannya kok seperti ini. Dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam, silakan. Fadhol, silakan dulu. Silakan. Habis itu bagaimana kabar sih? Alhamdulillah. Bagaimana? Apa gerangan saudara malam-malam seperti ini datang ke kediaman saya, ke rumah saya? Begini, Syekh. Kenapa orang-orang melihat? Saya langsung ke poinnya aja, Syekh. Kenapa orang-orang melihat Syekh itu seakan-akan susah terus? Kok kehidupannya selalu dirundung kesusahan? Dan saya sebaliknya, saya kok tidak ada rasa susah sedikit pun, semuanya senang, enak-enak aja, enjoy aja, apapun yang diberikan Allah, enjoy aja. Saya mohon satu permintaan ya Syekh, katanya. Bagaimana? Saya minta satu permintaan, kasih contoh atau kasih praktekkan ke saya sesuatu hal yang bikin saya susah, katanya. Yang membuat orang-orang lain itu menilai bahwa Syekh itu, bahwa saya ini kena susah, bukan musibah, bukan mungkin susah gitu ya, katanya. Oh gini saja, saya ada ide, saya ada cara. Nanti ketika berjemaah imamnya seorang raja, nanti saya jadi makmum yang paling pertama dan pas di belakangnya imam tersebut, karena imamnya kebetulan seorang raja. Oh begitu, siap. Akhirnya pada suatu waktu dia jemaah, dia sudah siap, syekhnya itu sudah siap duduk Sok pas di belakang imam masjid, imam berjemaah. Setelah takbir sudah mulai, imam sudah bertakbir, tiba-tiba sesuai dengan arahan syekh yang pertama itu, dia suruh bawa kuntungan tidak terlalu besar katanya. Habis itu disuruh pukul kepalanya imam. Dan dia benar-benar praktekkan itu, benar-benar dipraktekkan. Dipukullah raja tersebut yang kebetulan menjadi imam, pas kebetulan di kepalanya. Kan biasanya pakai apa namanya? Jubah. Ya jubah melingkar seperti itu. Pas di kepalanya dia pukul. Setelah dia pukul, ya maksudnya jemaahnya tetap berjalan sampai selesai berjemaah. Dia langsung pergi, dia menanyakan rajanya. Coba pengawal cari siapa yang memukul saya tadi. Setelah ketemu syekh itu, baru dia disuruh menghadirkan ke depan raja, masuk ke kerajaan. Seketika itu juga raja bilang gimana? Alhamdulillah syekh, saya merasa bersyukur. Untung syekh itu memukul kepala saya. Kalau tidak saya akan mati. Loh kok bisa baginda raja, katanya.
Karena kebetulan di dalam jubahnya itu ada kalajengking yang siap menggigit syekhnya itu. Nah, seketika itu juga dia dipukul kepalanya dan langsung mati kalajengking. Ya, ini kisah ini sebenarnya satu hal yang banyak yang kita ambil kesimpulan bahwa ada nilai-nilai tertentu. Jadi yang kita pahami itu bukan hanya sebatas hanya nilai syukur saja. Di dalam syukur itu ada ridho. Di dalam ridho itu ada ikhlas. Jadi kalau kita mempunyai senjata hanya syukur saja, alhamdulillah, itu kita juga harus diimbangi dengan ridho dan keikhlasan kita. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ikhlas dengan sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu dengan semuanya itu bisa harus diimbangi. Jadi pertimbangan dari syukur itu adalah ridho dan ikhlas. Jadi begitu, hanya sampai di situ penjelasan tentang masalah syukur yang sangat singkat sekali. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.